Salam, salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Berjumpa kita kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat, dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat yang bertajuk Cara yang Sukar. Pada saat ini bersama dengan saya, sebelah kiri saya ada Elder Robit. Terima kasih di atas kehadiran. Dan di sebelah kanan saya ada Elden Orsa. Terima kasih kebersamaan. Dan ayat ataupun firman Tuhan yang pertama yang merupakan inti daripada pembelajaran Sekolah Sabat pada Sabat ini kita ambil daripada Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sebelum kita meneruskan pembelajaran Sekolah Sabat pada kali ini, kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan yang indah untuk sekali lagi kami dapat mempelajari firman Tuhan melalui pembelajaran Sekolah Sabat ini. Gunalah kami, pakailah kami dalam pelayanan ini. Dan saya mohon juga ya Bapa, agar mereka yang mendengar dan menonton siaran ini diberkati dan dikuatkan melalui pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, Kau menyertai kami, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ketika sebuah bangunan di New York City, Harlem terbakar, ada seorang gadis berada di tingkat 4. Gadis ini seorang buta. Dan pada waktu kebakaran itu, ada ahli bomba dan penyelamat yang memujuk dia untuk turun ataupun terjun ke tingkat bawah atau di bawah. Tetapi mereka hampir berputus asa dan anak itu ataupun gadis buta itu tidak mendengarkan rayuan mereka untuk terjun atau melompat ke bawah. Sehinggalah ayahnya datang. Dan ketika ayahnya menggunakan pembesar suara dan anak itu mendengar arahan daripada ayahnya untuk terjun dari tingkat 4 ke bawah. Dan apabila anak itu mendengar arahan daripada ayahnya, dia melompat dengan tenang sahaja. Dan ayahnya berkata, lompat, ada jaring di bawah, jangan takut. Dan anak itu pun melompat. Dan dia melompat dengan selamat. Anak itu selamat ya. Sebenarnya Tuhan begitulah. Dia menghendaki supaya kita mendengar suaranya. Tetapi pembelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini, nampaknya kita belajar tentang seorang raja yang tidak mendengar suara Tuhan. Dan kita tahu bahwa berulang kali Tuhan memanggil sejak pembelajaran Sekolah Sabat kita Sabat yang lepas. Panggilan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Tetapi raja ini nampaknya sudah mengambil ketetapan untuk tidak mengikuti atau tidak mendengar panggilan Tuhan. Sebenarnya Tuhan berulang kali dan tidak mau meninggalkan kita sebenarnya. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk tidak lagi mendengar Tuhan, Tuhan izinkan hal-hal yang kita inginkan berlaku dalam diri kita. Contohnya kebinasaan dan sebagainya. Di dalam era pemerintahan Raja Ahaz, ada nubuatan yang telah digenapi. Dan mungkinkah Elden Orsa boleh kongsikan, apakah salah satu nubuatan yang digenapi pada waktu pemerintahan Raja Ahaz? Terima kasih, Elder. Nah, berbalik kepada pelajaran kita pada Selasa
Selasa minggu yang lalu, Iya. kita mengetahui bahwa Tuhan sendiri berfirman kepada Ahaz untuk meminta suatu petanda bahwa Tuhan itu benar-benar boleh dipercayai. Iya. Tetapi respon Ahaz adalah menunjukkan bahwa dia menolak Tuhan itu menjadi Tuhannya. Iya, Oke. betul. Namun kita lihat di sana bahwa Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Oke. Tuhan melalui Nabi Yesaya berkenan memberi petanda seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 hingga 16. Dan ini adalah satu nubuatan. Iya. Oke. Yesaya 7 ayat 14 hingga 16, kalau kita soroti ayat demi ayat di sana, oke, berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Iya. Ia akan memakan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua raja engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Ini adalah petanda yang Tuhan berikan kepada Ahaz. Nah, pemerintahan Ahaz menghadapi tantangan yang besar dari kerajaan Syria Iya. dan kerajaan Israel Utara. Ya. Nah, melalui nubuatan ini Tuhan mengulangi semula dan memberi penekanan bahwa sebelum anak itu cukup matang untuk memilih jenis makanan yang pelbagai, kedua negeri yang ditakuti oleh Ahaz itu akan ditinggalkan kosong. Nah, nubuatan ini digenapi. Oke. Nubuatan ini kira-kira disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 734 sebelum Masehi. Oke. Dan sebagai jawaban kepada sogokan Raja Ahaz, Tiglat-Pileser III atau Raja Pur dari Asyur telah melakukan apa yang dilakukannya nanti sekalipun tidak disogok oleh Raja Ahaz, yaitu apa yang dibuat oleh Raja Pur ini menakluki kerajaan Israel Utara dan kerajaan Syria secara berperingkat-peringkat. Dan kira-kira 2 tahun setelah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya itu, Syria dan Israel dikalahkan secara muktamad. Okay. Bahkan pada tahun 722 sebelum Masehi, ibu kota kerajaan Israel Utara telah dikuasai oleh kerajaan Asyur, sehingga ribuan orang Israel diusir ke Mesopotamia dan Media, yang akhirnya orang Israel ini telah mengalami asimilasi dengan penduduk di situ. Sehingga orang Israel ini telah kehilangan identitas mereka. Iya. Nah, Tuhan memberikan petanda kepada Raja Ahaz bahwa hal tersebut akan terjadi, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Syria akan hancur. Jadi sebenarnya tidak ada keperluan untuk Raja Ahaz
meminta bantuan kepada Raja Asyur. Sebab sesungguhnya kata Tuhan, itu akan kalah. Dua kerajaan itu akan kalah. Nah, jelas di sini nubuatan tersebut telah digenapi. Elden Orsa, pernah digambarkan dua kerajaan ini sebagai dua potong kayu ya, Elden Robert? Iya. Puntung kayu Puntung api. kayu api. Iya. Jadi maksudnya kalau dua puntung kayu api itu ditarik daripada satu satu kumpulan kayu Iya. yang sedang marak begitu. Itu maksudnya sudah tidak ada kekuatan itu. Kekuatan Kan, kan? Iya. sudah tidak ada kekuatan. Dan saya sangat setuju dengan Elder Rosa katakan bahwa tidak ada keperluan Raja Ahaz untuk meminta bantuan kepada Raja Asyur sebenarnya, karena itu telah dinubuatkan akan berlaku. Tetapi seperti yang kita tahu, dia menolak untuk percaya kepada Tuhan. Saya tertarik sedikit lagi, Elda, Ya, untuk mau melihat balik ayat yang ke-14 yang Elda Norsa sebutkan tadi. Seorang perempuan muda dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Ini ada dua pengertian kan. Yang satu itu adalah menunjuk kepada Yesus. yes, betul. Pada waktu zaman Yesaya itu sebenarnya yang disebut ini adalah anak kedua kepada Yesaya yang waktu itu belum lahir ketika dia menegur Ya, Raja Ahaz di tepi kolam. Baru anaknya yang pertama lahir, ya betul. 2 tahun kemudian anaknya lahir. Anak itu tidak dinamakan sebagai Immanuel, tetapi keadaan mereka pada waktu itu sebenarnya Tuhan sedang beserta dengan mereka. Nah, ini ada dua perkara yang harus kita pahami. Sebab para pengkaji Alkitab sendiri pun mencari-cari mana satu anak Immanuel yang lahir pada waktu itu. Sebenarnya dia tidak lahir, tapi dia adalah simbol yang masih menuju kepada anak kedua yang Yesaya lahirkan. Sebab maksud daripada perkataan Immanuel itu sendiri Tuhan menyertai. Iya, dan Kan? Tuhan sedang menyertai mereka waktu itu. Jadi sedikit Dalam Yesaya 7 ayat 17 hingga 25 ada sesuatu yang memang sudah dijangkakan berlaku pada waktu pemerintahan Raja Ahaz ini. Iya. Apakah perkara yang sudah dijangkakan itu? Iya. Inilah yang menariknya dengan mempelajari bagaimana Tuhan memimpin melalui sejarah dan juga sejarah yang tercatat dalam Alkitab. Yeah. Ini kita membaca tentang Yesaya adalah sejarah. Kita membaca 2 Tawarik juga sejarah. Dan kita membaca 2 Raja-Raja juga sejarah. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kesinambungan daripada apa yang diterangkan oleh Elden Orsa itu, kita tahu di dalam pembelajaran kita ini bahwa Israel dan Yahuda berulang kali dipanggil oleh Tuhan supaya mereka setia kepada Tuhan, atau nama yang paling agung Tuhan itu ialah Yehova. Kan? Tetapi mereka memilih untuk tidak kembali. Menurut Ellen G. White dalam Prophets and Kings, dia sebutkan bahwa Tuhan benar-benar mau memanggil mereka untuk bertobat. Dan setiap kali mereka mendengar panggilan bertobat ini, Tuhan juga menyatakan apa yang bakal terjadi kalau mereka tidak mau bertobat. Artinya, menurut Tuhan, ada janji penyelamatan. Tidak menurut Tuhan, mereka sudah akan tahu apa kesudahannya. Dan inilah yang saya ingin bahaskan sedikit dalam bahagian ini, di mana lihat saja dalam Yesaya 7 ayat 17 dikatakan, saya menggunakan Alkitab versi Borneo, Tuhan akan mendatangkan kepadamu, kepada rakyatmu, dan kepada kaum keluargamu zaman yang belum pernah
ada sejak zaman Efraim berpisah dengan Yehuda, dan dia akan mendatangkan Raja Asyur, dia kata di sini. Jadi tadi 2 puntung kayu itu telah dikalahkan oleh Asyur kan, Aram ataupun Syria, dan juga kerajaan Israel Utara, dan akhirnya kehilangan identiti. Nah, tinggal lagi umat Tuhan yang satu ini, Yehuda, menunggu gilirannya. Nah, apa yang terjadi ialah ketika Raja Ahaz coba berbaik-baik, malah tunduk kepada Raja Asyur, ya, Tiglat, ya, Tiglat ketiga, dan dia menghabiskan barangan dari perbendaharaan Ka'bah dan juga memeras lagi daripada rakyatnya hanya untuk membayar ufti perlindungan. Dan akhirnya niat Raja Asyur bukan untuk bersahabat tetapi untuk menawan Yehuda itu. Nah, inilah yang terjadi, dan inilah yang disebut dalam Yesaya pasal 7 ayat 17 dikatakan suatu hal yang belum pernah terjadi sejak Israel dan Yehuda berpisah. Nah, jadi apa yang terjadi yang sudah dinabuatkan awal-awal ialah sebenarnya awalnya Tuhan telah berjanji bahwa dia akan menghancurkan kerajaan Israel dan Syria sendiri tanpa Ahaz berbuat apa-apa. Tapi Ahaz tidak mau dengar, dan Ahaz hanya perlu percaya pada apa yang Tuhan katakan. Dia hanya perlu percaya saja. Jadi, tetapi karena dia tidak mau percaya, jadi Ahaz tidak taat kepada Tuhan dan mau juga meneruskan rancangannya bersama dengan Asyur yang hanya pura-pura berbaik dengan dia satu ketika. Dan akhirnya dia menyembah pula dewa-dewa sesembahan orang Syria sehingga mengorbankan anaknya sendiri untuk supaya konon-kononnya dewa-dewa daripada Syria itu akan membantu dia. Tapi itu semua tidak berlaku. Nah, itu kita boleh dapat dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat 22 hingga 23. Nah, datang masanya untuk menggenapi Yesaya pasal 7 ayat 17, Tuhan bersuit menurut Alkitab. Dan siapa yang datang? Mesir dan Asyur. Dua ini datang untuk menyerang Yehuda. Dalam Alkitab dikatakan ini suatu hal yang hebat. Dia seperti air bah yang meranapkan bangsa Yehuda itu. Dan Mesir ini dilambangkan sebagai lalat. Dan juga Asyur ini dilambangkan sebagai lebah ataupun lebah lah. Jadi kemudian Raja Asyur ini Tuhan pakai dia seperti pisau cukur yang mencukur kepala dan rambut kaki bangsa Israel. Itu apa artinya? Suatu tindakan mempermalukan bangsa Yehuda itu. Oleh sebab ketidaksetiaan mereka. Ini terdapat dalam ayat 18 dan yang ke-20 dalam pasal yang ke-7. Jadi semuanya terjadi. Apa yang Tuhan katakan tentang nasib kerajaan utara dan juga Syria Syria ialah Aram, sudah Tuhan lakukan. Asyur sendiri yang menentang mereka sehingga habis, dan sekarang Asyur bersama Mesir melanggar Yehuda, dan itu berlaku. Dan macam yang kita sebut tadi, awalnya sudah diterangkan. Jadi saya mengambil satu poin penting saja di sini. Sebetulnya kita sentiasa harus percaya kepada Tuhan. Sebab akibat buruk pasti akan datang apabila kita menolak Tuhan dan bergantung kepada manusia. Sebab manusia yang sejujur manapun, suatu hari nanti dia akan berlaku sebaliknya dengan kita. Jadi hanya Tuhan. Dia sudah bagi tahu kalau ikut ini yang terjadi, kalau tidak ikut ini yang terjadi. Jadi segala-galanya tidak ada rahasia lagi, tidak ada surprise lagi, sebab Tuhan sudah tahu. Ya, jadi begitu saya kembalikan kepada. Maksudnya ini sangat bergantung kepada pilihan kita ya. Iya betul. Sangat bergantung. Iya, sangat bergantung. Ya. Nah, dalam kalangan orang-orang Israel, memberi nama kepada anak atau kepada sesuatu itu sangat penting ya, dan sangat penting.
Dalam kita mengatakan bahwa Raja Ahaz telah tidak setia dengan Tuhan, dua kerajaan yang ditakutinya telah musnah dan akhirnya kepada diri dia. Tiba-tiba kita masuk kepada satu part tentang nama ini. Ya, jadi ada apa dengan nama ini, Dan Rosa? Ada apa dengan nama? Ya, ada apa dengan nama ini? Tajuknya, ada apa dengan nama? Alright. Ya. Oke, saya teruskan, Elda. Ya. Oke. Melalui tindakan Yesaya, keluarganya, kata-katanya, Tuhan menegaskan semula pesanan kepada Yehuda dan juga Israel Utara. Oleh karena Ahaz memilih percaya kepada Raja Asyur, nama anak-anak Yesaya membawa pesan peringatan, yaitu Maher Shalal Hasbaz, yang bermaksud percepatkan rampasan, segerakan penjarahan. Kalau dalam bahasa rumus, saya pun bingung, tapi bila saya cari dalam bahasa rumus, dia punya bunyi begini. Panakau tadangkas, hagono mengarampas. Kalau dalam bahasa rumus, maksud nama itu. Oke. Nama ini jelas berkaitan dengan penaklukan yang cepat. Siapa yang ditakluki? Kelahiran Maher Shalal Hasbaz menjadi satu titik tanda bahwa seperti yang tertulis dalam Yesaya 8 ayat 4. Sebelum Maher Shalal Hasbaz ini tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik, yaitu Syria, dan jarahan Samaria, Israel Utara, akan diangkut di depan Raja Asyur. Sebelum anak itu tahu memanggil bapak, mama. Maksudnya dia berlaku dengan pantas ya. Berlaku dengan pantas. Dan maksud daripada nama anak itu ialah itu. Itu maksudnya. Satu petanda yang diberikan oleh pelajaran sekolah sahabat kita, itu anak belum sampai setahun ya. Baru dia pandai buat bui mulut ya. Mananya belum cukup setahun. Memang pun belum boleh menyebut ibu dan bapak dia. Artinya kurang dari setahun itu telah berlaku. Yes. Ya. Tepat seperti namanya. Maksudnya Tuhan menyampaikan pesanan amaran kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda, melalui nama anak Nabi Yesaya. Maksudnya ada Norsa, Tuhan pakai keluarga Nabi Yesaya di dalam memberikan message kepada Raja Ahaz kan. Jangan dilupa juga bahwa menurut pelajaran sekolah sahabat kita, istri kepada Nabi Yesaya adalah nabi ya. Jadi Tuhan menggunakan keluarga ini sebagai petanda dan amaran kepada Raja Ahaz itu sendiri. Dalam kehidupan kita harian, apabila satu keluarga yang setia kepada Tuhan selalu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pembelajaran ataupun menegur umat-umat yang lain untuk kembali kepada Tuhan ya. Dan Nusa. Saya sambung. Iya, silakan. Bahkan oleh karena Yehuda telah menolak message jaminan Tuhan yang dilembangkan dalam Yesaya 8 ayat 6, jika tadi sana message jaminan Tuhan itu dilambangkan sebagai air Siloah yang mengalir lamban. Maksudnya itu message jaminan Tuhan. Yehuda akan dikalahkan oleh Asyur yang dilambangkan oleh Yesaya 8 ayat 7 hingga 8 sebagai banjir besar dari sungai Efrat. Pesan harapan, tetapi pesan harapan adalah syair, yasub. Sisa itu
akan kembali. Seir Yasub, anak pertama kepada Nabi Yesaya. Yang dia bawa waktu memberikan amaran kepada Raja Ahaz di tepi kolam. Iya, sekali. Nah, sekalipun Asyur menakluki kerajaan Yehuda, Seir Yasub sisanya akan kembali. Mengapa masih ada harapan? Karena Immanuel, God with us. Tuhan beserta kita. So ada apa dengan nama? Begitu besar makna nama-nama tersebut. Kalau kita perhatikan kedua-dua nama anak Yesaya ini, saya katakan tadi Tuhan pergunakan untuk menyampaikan message-nya. Dan seperti yang kita katakan tadi, keluarga ini diguna pakai oleh Tuhan. Presiden Amerika Serikat Franklin, dia ada satu kata-kata yang menarik, satu-satunya perkara yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Dan ada lagi satu kata-kata yang menarik di sini. Kita tidak perlu takut jika kita takut kepada Tuhan sendiri. Jadi kedua ini berkaitan dengan takut, Jadi mungkin apakah yang kita takuti, apakah yang kita tidak harus takuti kalau kita takut dengan Tuhan. Silakan Jadi saya mungkin menjurus dulu kepada apa maksud takut kan? Jadi kalau takut dengan Tuhan itu ialah bukan takut seperti kita akan menghadapi banjir besar atau ada orang mengubut bunuh kan. Tapi takut dengan Tuhan itu bermakna kita taat kepadanya dan kita menghormati Dia. Dan kemudian kita takut untuk melakukan kesalahan karena kita tahu bahwa Dia Tuhan. Pemilik hidup kita. Nah, itu berarti takut kepada Tuhan. Saya mau tambah sedikit tentang takut ini. Maksud daripada takut akan Tuhan juga dia katakan meletakkan Tuhan itu sebagai kuasa yang tertinggi. Maksudnya tiada siapa yang boleh lawan Dia. Jadi kita merasa takut kepada Dia, bukan seperti takut yang lari dan sebagainya, tapi oleh karena Dia adalah pemegang kuasa yang tertinggi, maka kita ada rasa hormat seperti yang Elda katakan. Teruskan Elda. Jadi saya ada seorang student. Ini kena pasal takut ini kan. Saya ada seorang student, dia sebenarnya dipanggil main rugby untuk peringkat college, antara college. Kemudian coachnya minta dia datang untuk latihan hari Sabat. Kemudian dia datang berjumpa dengan saya. So, bagaimana kamu selesaikan? Saya kata, pelajar itu kata kepada saya rela jadi simpanan saja. Yang penting saya boleh ikut dan tidak perlu ikut latihan pada hari Sabat. Kenapa? Dia kata, saya takut bapak saya. Kenapa kamu takut dengan bapak kamu? Adakah dia marah? Tidak, tetapi saya tahu bahwa ini tidak benar. Nah, ketakutan begitu yang sebenarnya yang sederhana yang kita sepatut aplikasikan antara kita dengan Tuhan. Tetapi ketakutan yang dimiliki oleh Raja Ahaz dan juga sebagian besar rakyat Yehuda yang sudah terpesong ini. Mereka tidak takut kepada Tuhan, tetapi mereka takut kepada apa yang ada di sekeliling mereka, musuh yang ada di sekeliling mereka. Sehingga Tuhan dalam Yesaya pasal 8 ayat 13 katakan, edisi Alkitab versi Borneo, tetapi Tuhan alam semesta, Dialah yang patut kamu sebut suci, kepadanya lah kamu harus takut dan kepadanya lah kamu harus gentar, dia kata. Bukan Syria, bukan Israel Utara, bukan Asyur.
bukan manusia ya. Ya, bukan manusia. Ya, kita patut takut kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga menasihati Yesaya sebenarnya. Dia katakan, agar tidak melakukan kejahatan seperti yang mereka lakukan. Raja Ahaz dan sebilangan besar daripada rakyat Yehuda. Jangan takut kepada kejahatan yang mereka lakukan, dia kata. Dan jangan takut kepada apa yang mereka takuti. Ya. Dan kemudian Tuhan katakan lagi, takut kepada Tuhan saja. Dialah yang menjadi kuasa terbesar dalam alam semesta. Tidak ada lagi yang lain. Jadi sekiranya dia bersama-sama dengan kita, tidak ada apa yang perlu kita takuti. Cuma kadangkala Tuhan hanya mengizinkan sedikit daripada masalah yang datang daripada dunia ini, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi hanya untuk memberikan kita latihan untuk menjadi lebih setia kepada Tuhan. Atau lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Ya. Jadi saya melihat bahwa betullah apa yang disebut oleh Presiden Amerika ini, malah bukan dia saja. Abraham Lincoln pun pernah cakap, saya tidak takut dengan musuh saya dari utara, tapi yang berdiri di depan ini, yang saya lihat di cermin ini yang saya takuti. Artinya ketakutan itu sebenarnya adalah satu pilihan, kan? Oke, jadi di dalam hal ini, ya seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, kalau kita takut kepada Tuhan sepenuhnya, maknanya sebenarnya kita tidak takut. Ya, betul. Kita tidak takut sebab kita mempunyai kasih yang sempurna. Ya, itu petandanya. Selagi kita masih ragu-ragu tentang kehidupan kita, oh, hati-hati. Maknanya belum lengkap kita punya takut dengan Tuhan ataupun cara kita untuk mengambil Tuhan sebagai Tuhan kita yang tertinggi yang memimpin hidup kita. Apalagi dengan Raja Asyur dan juga sebilangan bangsa Israel, Yehuda yang kita sebut nih, yang sudah jauh ketinggalan, tidak mendengar kata-kata Tuhan. Jadi saya lihat ini adalah sangat sangat penting. Petanda penting dalam iman dan kehidupan kita ialah kalau kita tidak takut menghadapi apa-apa yang ada di dunia ini, sebab kita sudah meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan saya ingin katakan apa yang Ellen G. White tuliskan dalam bukunya. Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan, itu satu. Dan kita tidak boleh takut akan apa yang ditakuti oleh orang jahat, yaitu takut kepada apa yang mereka takutkan dan menghormati apa yang mereka hormati. Tapi kita harus bersikap berani, gagah demi kebenaran. Kemudian Ellen G. White katakan lagi, jikalau mata kita terbuka sekarang ini, tentu kita dapat melihat bentuk malaikat jahat yang ada di sekitar kita, berusaha mencipta berbagai ciptaan era baru untuk mengganggu dan untuk memusnahkan kita. Kalau Tuhan buka mata kita, kita akan lihat, dia kata. Tetapi pada masa yang sama, kita juga akan melihat, dia kata, bahwa malaikat-malaikat Tuhan melindungi kita dari kuasa mereka, karena mata Allah sentiasa memerhatikan Israel untuk selamanya, dan Dia akan melindungi dan menyelamatkan umatnya jika mereka mempercayai Dia. Ini condition Dia. Jika mereka mempercayai Dia. Jadi, apa kita mau takut kan? Kita hanya takut apabila kita kehilangan Tuhan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih ada Robert. Ketika anak kami menuju ke Zambia, sebenarnya kami sebagai ibu bapak ada ketakutan ya, saya ada ketakutan. Satu tempat yang jauh, tetapi saya melihat dia tidak pernah rasa takut, dia tidak pernah rasa gendar, dan sangat tenang untuk meninggalkan tempat ini menuju ke tempat dia bertugas. Saya tidak tahu sama ada dia sudah meletakkan penuh kepercayaan kepada Tuhan atau bagaimana, tetapi itulah Elden Norsa, gambaran yang kami dapati itu. Ya kita sudah mempelajari
sebentar selepas Elder Rosa beri ulasan, mungkin saya akan kembali kepada Elder Robert untuk bagi sedikit conclusion dalam pelajaran ini. Kita sudah mempelajari tentang tindakan-tindakan Raja Ahaz, kekerasan hatinya dan sebagainya. Tetapi kita mau tahu lagi karakter utamanya dalam penyembahan ini. Sehingga dikatakan dalam pelajaran kita, dia adalah raja yang terhormat, kan? Sehingga ditolak oleh rakyatnya dan sebagainya. Dan mereka merasa bahwa dia Raja Ahaz membawa rakyatnya terpesong jauh daripada Tuhan. Kan? Jadi, dan dikatakan juga Ahaz ini menyembah agama sihir. Ya, mungkin ya ada Rosa boleh bagi sedikit gambaran tentang keadaan bukan saja pemerintahan tetapi hubungan Ahaz dengan penyembahan atau kepercayaan yang lain. Ya, mungkin ada Rosa boleh bagi sedikit ulasan tentang ini. Ya, silakan. Terima kasih, Elder. Nah, Raja Ahaz terlibat dalam agama kafir. Ya. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 3 dan 4. Secara ringkasnya kita dapati di sana bahwa Raja Ahaz mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Okay. Mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, di atas tempat tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Bayangkan kalau kita berada di Yehuda, di Yerusalem pada waktu itu, di tempat tinggi, di bawah pokok yang rimbun, ada tempat pemujaan-pemujaan, penyembahan-penyembahan berhala. Dan semua aktiviti ini sangat berkait rapat dengan amalan kuasa-kuasa gaib dan roh-roh. Tindakan Raja Ahaz ini telah mendatangkan malapetaka bukan saja kepada dirinya, tetapi kepada seluruh rakyat dan kerajaannya. Sehingga dalam Yesaya pasal 8 ayat 21, kalau kita lihat di sana, dia kata, mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, rakyatnya ya. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Dalam ayat ini, kita jelas kita lihat di sana bahwa rakyat mengutuk pemimpin karena pemimpin yaitu Raja Ahaz membawa mereka kepada kepercayaan mistik. Nah, saya jumpa perkataan mistik dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Terus apa roh gaib, apa roh gaib, apa mistik. So saya pergi cari mistik itu apa. Mistik itu adalah keadaan gaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia, yang mengandungi keanehan dan keajaiban. Macam sakti-sakti. Iya. Itu. Malahan ketika Ahaz meninggal dunia, ini dia punya kemuncak. Okay. Pengecualian telah dibuat dalam pemakamannya. Karena apa? Karena kurangnya rasa hormat kepada Raja Ahaz. Kenapa? Sebab dia punya tindak tanduk yang membawa seluruh kerajaannya kepada penyembahan kekafiran. Sebab dalam 2 Tawarik 28 ayat 27, di sana tertulis dibilang, tetapi ia, Raja Ahaz, tidak dibawa ke perkuburan raja-raja Israel. Maksudnya, sepatutnya kalau raja itu ada khas kan, ada tempat pekuburannya. Ini dikasih kecuali, tidak boleh masuk sana. Begitu. Nah, hal ini
mengingatkan kita akan amaran Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Juga dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 dan 11 secara kesimpulan, secara ringkasnya dikata, di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang bertanya kepada arwah atau kepada roh-roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Itu sudah tercatat dalam Ulangan. Amaran yang cukup keras kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Adalah tidak wajar orang yang hidup ini meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Dan sesungguhnya tidak ada kuasa lain yang harus kita harapkan selain Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Iya, benar. Terima kasih. 2 sahabat yang lepas tidak silap saya Bible study di rumah Mama tentang orang mati ya. Ya. Apa yang kita perlu harapkan kepada orang mati ya? Pastinya Iya. tidak ada apa-apa. Tetapi kecenderungan bukan saja dalam kalangan pemimpin pada waktu zaman Israel, sebab kita melihat mereka ini silih berganti, tapi ada kecenderungan untuk melakukan seperti itu. Iya, iya. Mungkin dalam era kita sekarang ini, perkara itu masih lagi. Masih lagi kan, sebab ada perkara-perkara tertentu yang kita dengar, mereka lebih mengharapkan roh daripada si mati itu. Iya. Sedangkan kalau doktrin kita ya, sudah tidak Betul. orang mati, sudah tidak tahu sangat betul. apa-apa. Cuma barangkali saya boleh menambah sedikit. Ya. Ada satu hal yang menjadi kekhawatiran saya kepada jemaat kita ya. Mungkin kita tidak pergi dan memanggil macam dukun, panggil roh arwah untuk masuk, dan kemudian peramal itu akan bersuara seperti lagaknya orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Tetapi menurut pelajaran sekolah sahabat kita, memang yang ini mungkin tidak begitu ketara kelihatan. Penyembahan berhala secara maujud mungkin tidak kelihatan. Tapi berkomunikasi dengan orang yang sudah mati ini ada banyak cabangnya, termasuk juga spiritualism, spiritualisme, sihir modern dan yang sedang menyebar sekarang. Saya ambil satu contoh yang paling mudah. Ini kita dalam alam mimpi. Kita tidak minta-minta, tapi dalam alam mimpi. Kemudian arwah datang kepada kita. Saya rasa kesejukan di dalam liang lahat ini karena kamu tidak semen kubur saya. Bangun dari tidur, yang mendapat mimpi itu, aduh, itu arwah minta supaya kita semen kubur dia. Orang Advent pun buat ini. Saya pernah mendengar dan Karena saya pernah, mimpi ya. iya, karena mimpi. Jadi arwah yang sudah meninggal itu datang kepada dia, dia bagi tahu kesejukan sebab dia punya Kuburan tidak di sini. Jadi kalau dia menyemin kuburan ahli keluarga yang meninggal itu karena mendapat mimpi itu salah. Ya, saya setuju. Sebab komunikasi antara orang mati dengan orang yang masih hidup menurut Alkitab tidak ada. Dan tidak dibenarkan. Dan kalau kedengaran betul daripada segi message-nya, menyemin kubur ke ahli keluarga itu memang satu keperluan. Ya, tetapi kalau kita menyemin karena kita mendapat suatu message melalui mimpi yang sedemikian, kita sudah masuk. Kita sudah masuk dalam jerat, jerat setan. Ada bezanya itu LD ya. Iya. Kita menyemin dengan keadaan biasa karena itu kita anggap sebagai suatu keperluan pada masa sekarang ini. Ketimbang kita melakukan itu karena mendapat bual bicara daripada orang yang sudah
Mati. Kedua, kita mimpi dalam mimpi. Kemudian dia kata, saya tahu kamu susah. Coba kamu tengok IC Anu. Dan kemudian dia bangun, dia nampak itu nomor hujung IC, dia pergi ambil nomor. Itu pun sudah masuk dalam kategori ini juga kan. Jadi ini hal-hal yang barangkali tidak terlalu penting untuk kita ketahui sebab tidak ketar, tetapi sebenarnya ia mengikat kita dengan kuasa. Dan kadang-kadang itu berlaku dalam masyarakat kita, Elda. Iya, iya benar. Ya, kita sudah sampai ke penghujung perbincangan kita ini. Dan kita dapati bahwa ada beberapa pembelajarannya, Elda, yang kita dapati dalam pelajaran ini. Iya. Bagaimana Ahaz menolak, terus menolak, walaupun Tuhan tidak meninggalkan dia, tapi dia terus menolak, dan akhirnya bukan saja pribadi dia, kerajaannya, tetapi rakyatnya secara keseluruhan. Iya, memang. Ya, dan sebelum kita doa penutup, mungkin Elder Robert boleh bagi sedikit ringkasan secara keseluruhan, atau mungkin poin-poin penting yang boleh menjadi pembelajaran kita dalam perbincangan kali ini. Terlebih dahulu saya ingin membaca satu tulisan Ellen G. White yang dipetik dari bukunya This Day with God. Hari ini bersama Tuhan ya, dalam translation. Setiap individu harus berusaha dengan doa yang sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan untuk diri sendiri. Dan kemudian melakukannya dalam kehidupannya. Dalam semua masalah, beban, dan kegelisahan Anda, tunggu Tuhan. Serah kepada Tuhan. Raja Ahaz ya, yang kita sebut ya tadi. Tidak menunggu Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, malah membelakangi Tuhan, sekalipun dia telah diberikan suatu tawaran tanda yang tidak pernah diterima oleh orang lain. Walaupun Raja Salomo sendiri. Iya, betul. Salomo, Tuhan katakan kepada Salomo, minta. Dia minta hikmat. Tapi ini mintalah dari yang di tanah, di bawah, di atas. Tawaran yang luar biasa. Tawaran yang luar biasa dan tidak ada limit, saudaraku. Tidak ada limit. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Kemudian ini nasihat pelajaran sekolah sahabat kita. Jangan serahkan kepercayaanmu kepada putra raja dan kepada seorang manusia sekalipun ia mungkin berada dalam kedudukan yang amanah, dihormati, dan tingkat kehidupannya sangat menakjubkan. Jangan. Hanya kepada Tuhan saja, kata Ellen G. White. Tuhan telah menetapkan untuk kita sepatutnya menyatukan hati kita dengan Dia. Dan jikalau kita mengasihi Dia dan kita diterima di dalam pelayanannya, bawalah apa saja beban kita, yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan nantikan Tuhan akan bertindak bagi kita. Ini nasihat lanjut. Jadi saya ingat secara kontrasnya apa yang Raja Ahaz buat dengan orang-orang Yahuda yang ada pada sejarah ini yang kita sedang pelajari sekarang sudah terpesong. Hanya Yesaya dan beberapa sisa orang yang Tuhan dapat selamatkan sebab mereka berserah kepada Tuhan. Jadi saya ingat itu yang saya dapat simpulkan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih Elder Robert, terima kasih Elder Norsa yang sudah membantu kita dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat pada kali ini. Pastinya kita mengharap kepada saudara dan saudari yang menonton dan mendengar, pelajaran ini menjadikan satu lagi kekuatan baru kepada kita untuk terus dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih dan kita akhiri pelajaran sekolah sahabat kita. Pada kali ini, saya persilakan Elder Robert untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, Engkau yang bersemayam
di dalam takhta-Mu yang sungguh menakjubkan. Kekudusan adalah hiasan dari takhta-Mu ya Tuhan. Dan di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat sebentar tadi, kami merasa dikuatkan. Kami merasa telah dapat mempelajari suatu hal yang penting dalam kehidupan kami, yaitu untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak berserah kepada manusia, kekuatan siapapun di dunia ini. Karena hanya Engkau, dan Engkau saja ya Tuhan, yang dapat menentukan kehidupan kami akan diselamatkan, dan Engkau akan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal kelak. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami telah perbincangkan. Tanamkanlah itu di dalam hati dan pemikiran kami, supaya ini menjadi bekalan kepada kami untuk menempuh kehidupan kami di dunia ini, sementara menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.